Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam salat subuh berjamaah dan majlis ilmu. Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-6 ini, ke-6 Pak ya, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi selalu aktivitas kita. Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadah kita, dan sebagaimana kita di dunia dipertemukan dalam kebaikan, dalam amal saleh, mudah-mudahan kelak ini semuanya menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang masjid dan adab-adab yang terkait dengan masalah masjid. Jamaah sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa bedanya antara masjid, musholla, dan masjid jami'? Masjid ini berasal dari kata sajadah, yang artinya sujud. Maka kata masjid itu kalau di dalam bahasa Arab namanya ismul makan, nama tempat. Jadi tempat sujud. Di dalam hadis Nabi SAW, kata masjid atau di dalam Al-Quran, kata masjid itu bisa diartikan sebagai tempat khusus di mana orang-orang muslim melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti tempat ini namanya masjid. Bisa juga masjid bermakna tempat sholat, sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa beliau itu mendapatkan 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya beliau menyebutkan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi itu dijadikan bagiku tempat dimanapun sebagai masjidan, tempat untuk sujud, wa tahura, untuk bersuci. Artinya bahwa masjid itu tidak senantiasa bermakna tempat secara bahasa untuk aktivitas sholat 5 waktu, tapi bisa juga orang sholat dimanapun itu maksudnya adalah tempat untuk sujud. Tetapi kata masjid yang lebih populer adalah tempat di mana orang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ada lagi namanya masjid jami'. Kalau masjid jami' adalah tempat yang dipakai untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya plus sholat Jumat. Jadi kalau dia itu digunakan untuk sholat 5 waktu tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka namanya masjid, tapi bukan masjid jami'. Itu yang membedakan antara masjid jami' dengan masjid secara umum. Maka i'tikaf itu lebih afdalnya adalah di masjid jami'. Maksudnya apa? Masjid di mana di situ dilaksanakan juga sholat Jumat, supaya orang ketika iktikaf dan wajib melaksanakan sholat Jumat, dia tidak keluar dari iktikafnya, tidak keluar dari tempat iktikafnya. Kemudian istilah berikutnya ada yang namanya musholla. Ada lagi istilahnya langgar, tapi kalau yang berasal dari kata Arab musholla. Ada lagi menggunakan kata surau. Apalagi Pak? Sholat boleh dilanggar ya. Ini kalau di Sumatera ya. Di Sumatera kan langgar Pak ya. Atau di Jawa? Oh, kalau Sumatera kebalik.
Oh, langgar juga ya, dilanggar boleh. Itu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada istilah syariat atau istilah syar'i juga masjid. Musola itu adalah ada dua yang dinamakan musola paling tidak. Yang pertama, tempat yang biasa digunakan sholat istisqa, sholat idul adha, idul fitri, atau sholat yang mengumpulkan orang banyak yang memang masjid biasanya enggak menampung, dan dia tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Itu namanya musola. Maka ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu kalau sholat idul fitri, idul adha di musola. Maka bukan berarti misalnya masjidnya luas, oke kita cari musola. Kenapa? Nabi sholatnya kan di musola. Nah, bahwa maksudnya musola itu adalah tanah lapang atau tanah luas. Mungkin kita ada biasa mungkin tempat olahraga biasanya, tapi dia ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha digunakan untuk sholat di situ supaya menampung jamaah lebih banyak, menampung laki-laki dan perempuan yang memang itu disunnahkan untuk hadir, bahkan wanita yang haid pun disunnahkan menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, menghadiri meskipun tidak sholat. Nah, itu namanya musola. Kemudian yang kedua, musola juga berarti kalau kita itu punya rumah, di rumah kita itu ada tempat yang biasanya kalau kita sholat di situ. Nah, itu maknanya juga musola. Nah, yang maksud kita bahas adalah masjid atau masjid jami atau langgar atau musola dalam bahasa kita, yaitu tempat di mana kita berkumpul di lingkungan berada, tempat yang khusus digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian atau yang melaksanakan sholat Jumat. Dan saya coba cek di dalam Al-Quran itu, kalau menggunakan di Al-Quran itu bisa disebutkan ada menggunakan redaksi masjid dan menggunakan redaksi masajid. Kalau menggunakan redaksi masjid kurang lebih 21 ayat, kalau menggunakan masajid kurang lebih 6 ayat. Nanti bisa dicek jumlahnya itu, kadangkala menggunakan kata masjid dan kadangkala menggunakan kata masajid. Ada beberapa ayat yang perlu menjadi perhatian kita, yang terutama ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang fungsi masjid. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu lebih layak untuk dirimu sholat di sana. Ini kan konteksnya ada masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang ingin menciptakan perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Lalu kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk memilih tidak sholat di situ, tetapi masjid yang dibangun ketakwaan itulah masjid yang selayaknya engkau Muhammad untuk sholat di sana. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa semangat keberadaan seseorang di dalam masjid itu semangatnya adalah ketakwaan. Poin kegiatan yang ada di dalam masjid adalah ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas ketakwaan yang memang, kecuali yang memang tidak boleh aktivitas yang dilakukan di dalam masjid, maka itu bisa dilaksanakan di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwa di dalam mengelola dinamika yang ada di dalam masjid, masing-masing pihak semangatnya adalah mengedepankan ketakwaan. Jangan sampai kemudian ego kita, ego pandangan kita, ide kita memaksakan kepada orang lain sehingga yang bermain hawa nafsu.
Jadi kadangkala hawa nafsu itu sangat halus, Pak. Di antara ulama itu ada yang mengatakan begini, ketika orang itu mengedepankan amal sunnah daripada yang wajib, jadi orang itu lebih semangat melakukan yang sunnah daripada yang wajib, sesungguhnya dia itu sedang mengedepankan hawa nafsunya. Kan sangat lembut. Ini kan sangat lembut, orang terjebak dalam nafsu. Padahal ini kelihatannya adalah amal soleh, tapi kalau seseorang itu melakukan mendahulukan, memprioritaskan sunnah daripada yang wajib, sesungguhnya terjebak dalam hawa nafsu. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita, bukan untuk menunjuk orang lain, Pak, ini. Bukan untuk menunjuk orang lain, tapi kita bertanya di dalam hati kita, bahwa jangan sampai kemudian ego kita, nafsu kita, itu mengalahkan kebersamaan dan ketakwaan. Maka dalam segala dinamika yang ada di dalam pengurusan masjid, dalam masjid itu semangatnya adalah ketakwaan. Bagaimana menciptakan ketawaan bersama-sama, dan jangan sampai kemudian memang semangatnya adalah untuk aktivitas keagamaan, tetapi dampak yang muncul bisa jadi friksi perpecahan di antara jamaah yang ada di dalam masjid. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadikan beberapa nilai penting terkait dengan hubungan kita dengan masjid. Bahwa orang yang terkait hatinya dengan masjid itu di antara tanda-tanda keimanan. Maka kalau kita ingin tidak masuk, ataupun begini, salah satu terapi, mudah-mudahan kita ini tidak terjangkiti yang namanya nifak, maka berupayalah mendekat-dekatkan diri dengan masjid. Apabila kita menginginkan perlindungan dari Allah di hari akhir kelak, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ada 7 kelompok orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, yang tidak ada hari kecuali perlindungannya. Di antaranya sebutkan satu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terkait dengan masjid. Maka mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ataupun saudara-saudara kita yang uzur, yang biasa ke masjid tidak kemudian sekarang berhalangan, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kemunafikan, dan itu mudah-mudahan menjadi penguat iman kita. Maka semangatnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini adalah bentuk di antara ayat menggambarkan kegiatan-kegiatan utama pokok di dalam masjid. Maka kalau kemudian bisa kita simpulkan, ini saya coba menyimpulkan 3 pokok kegiatan di dalam masjid, atau 3 inti yang berhubungan dengan fungsi masjid. Pertama tauhid, kedua ibadah, ketiga ukhuwah. Ini saya coba simpulkan dari beberapa. Pertama adalah masalah tauhid, karena ini berhubungan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, lillah, untuk Allah. Jadi artinya adalah ketika kita ke masjid, kita beraktivitas di masjid, semuanya itu konsepnya adalah lillah. Dan masjid itu dibangun lillah. Masjid itu milik Allah. Maka salah satu sifat masjid itu terbuka. Maka masjid itu menjadi milik publik. Publik ini maksudnya umat muslim. Sehingga tidak selayaknya ada orang menghegemoni, apa itu istilahnya?
memonopoli masjid ini hanya untuk ras kulit putih misalnya, atau masjid ini hanya untuk orang suku tertentu. Tapi sesungguhnya ketika masjid itu dijadikan sebagai masjid, maka dia lillah. Beda dengan misalnya orang ya punya wilayah tertentu, misalnya rumahnya luas, lalu dia bikin musola di salah satu bagian dari halaman rumahnya, mungkin keluarganya dan seterusnya, maka itu bukan masjid, itu namanya musola. Orang kalau masuk pekarangan dia harus izin. Kalau masjid secara umum yang sudah terbuka itu tidak perlu izin untuk masuk ke dalam masjid, kecuali mungkin ada ruang-ruang yang memang khusus tidak untuk publik. Tapi masjid sebagai masjid tempat untuk sholat itu sifatnya terbuka untuk semua umat muslim. Kenapa? Wa annal masajida lillah, karena masjid itu milik Allah. Jadi segala sesuatu itu yang biasanya di dalam Islam yang dinisbatkan kepada Allah, lalu ternyata enggak sifatnya kepada Allah secara langsung, itu maknanya adalah terkait dengan publik. Maka di antara harta Allah itu, kalau kita nyebutkan misalnya harta Allah, milik Allah, itu maksudnya adalah untuk semua, pemanfaatannya untuk publik umat muslim. Maka kalau kita simpulkan dari beberapa ayat tadi, masjid itu memiliki fungsi tauhid, maksudnya adalah semata-mata masjid itu dibangun dalam rangka mengokohkan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu juga terlaknatlah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, orang-orang sebelum kalian yang menjadikan kubur anbiyaihim masajid, makam-makam nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya ini orang-orang tradisi agama terdahulu, kalau ada orang soleh meninggal dunia, dimakamkan, lalu tempat makamnya itu dijadikan sebagai tempat sujud, tempat sholat. Maka ada hadis Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kuburan. Maksudnya bagaimana? Saya sholat, kuburan di depan saya secara langsung dan tidak ada pembatas. Karena ini bertentangan dengan nilai tauhid. Nilai tauhidnya di mana? Dikhawatirkan. Itu bukan lalu orang yang kalau misalnya ini ada kuburan ya, saya sholat gitu. Tapi kalau sholat jenazah boleh, kecuali sholat jenazah. Misalnya ada orang meninggal dunia, kita datang atau takziah, ternyata sudah dimakamkan, bolehkah sholat di makamnya? Boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang wanita meninggal di malam hari, dimakamkan secara langsung. Esok harinya Rasulullah tanya, kemana orang itu, kok biasanya ada nggak ada? Tadi malam sudah dimakamkan ya Rasulullah. Sahabat enggan untuk membangunkan, ngabari Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW datang ke makamnya dan mensolatinya. Artinya diperbolehkan. Tapi kalau sholat kita misalnya sholat subuh, sholat maghrib dan sholat sunnah, di depan kita ini kuburan secara langsung, nggak ada sutra, nggak ada pembatas, itu tidak diperkenankan. Dan para ulama sepakat terhadap hal ini. Kenapa? Bisa jadi bukan syirik, tetapi dikhawatirkan. Dikhawatirkan bagaimana? Dikhawatirkan bagi dia yang sholat itu akan mengagungkan secara berlebihan sehingga syirik. Pertama. Kedua, dikhawatirkan orang yang melihat akan apa? Persepsinya? Itu orang sujud ke kuburan. Padahal dia ini. Jadi di dalam agama itu kita itu dilarang dilarang suudzon kepada orang lain, tapi juga dilarang membuka pintu orang lain suudzon. Nah, tapi kalau misalnya ada pembatas dan kemudian sudah ada tembok dan seterusnya, maka sudah berbeda hukumnya. Ini terkait dengan masalah tauhid. Kemudian yang kedua, fungsi masjid adalah sebagai ibadah. Sebagaimana Nabi SAW dalam salah satu hadisnya bahwa wa anna hadhil masajid la tasluh li syai'in minal baul walal qadhar. Masjid ini
tidak layak, tidak boleh untuk syai' minal baul, orang buang air kecil atau buang kotoran. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Untuk zikir dan qiraatul Qur'an. Ketika saya membaca hadis ini, di dalam pikiran saya itu betapa Islam itu luar biasa mampu merubah gaya hidup orang. Bisa dibayangkan. Kenapa Nabi kok sampai mengatakan perkataan ini, Pak? Karena pada waktu itu orang ya, kalau orang mau buang air ya suka-suka dia, buang kotor ya suka-suka dia. Berarti ketika kata-kata ini disampaikan, ada sebagian kalangan itu yang dia memang gaya hidupnya begitu, suka-suka, sembarangan. Tapi begitu kita melihat, dan ini ternyata bisa kita katakan, hanya Islamlah yang mampu merubah secara total gaya hidup seseorang ketika datang kepada satu kaum yang dia itu bisa merubah. Termasuk diantaranya, mohon maaf ya, sampai tata cara orang buang air. Berarti pada masa Nabi SAW ketika datang itu bisa jadi ya, terutama memang terbukti ada dalam salah satu hadis orang Badui datang dan buang air di salah satu pojok masjid. Itu memang benar, hadisnya sahih, terbukti. Tapi karena ini orang Badui, orang pedalaman, tentu Nabi yang menyikapinya berbeda kalau itu dilakukan oleh sahabat yang sudah tumbuh bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa masjid itu untuk zikir, dan di antara zikir itu adalah salat, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Itu maksudnya adalah ibadah. Begitu juga termasuk misalnya salat jamaah. Termasuk juga adalah kalau kita lihat fungsi dari fungsi masjid yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan dana zakat. Dana zakat itu termasuk fungsi Baitul Mal pada waktu itu juga di Masjid Nabawi. Kalau pernah mendengar hadis Abu Hurairah ya Abu Hurairah, yang pada malam hari dia bertugas menjaga harta zakat, lalu datang seorang mencuri, ketangkep, minta belas kasihan, dilepaskan lagi. Pada hari kedua begitu lagi, pada hari ketiga begitu lagi, saya akan laporkan kepada Rasulullah. Dia memelas-melas sampai kemudian dia memberi tahu tentang fadilah ayat kursi. Baru ditanya, esok harinya ditanya oleh Nabi, bagaimana dengan orang yang tadi malam gitu. Nabi tahu. Dia itu jujur meskipun dia sebenarnya pendusta. Lagi jujur dia, meskipun sebenarnya dia pendusta. Gitu, yang tentang fadilah ayat kursi. Nah, artinya bahwa dari sisi konteks masjid bahwa di antara fungsi masjid itu adalah pengumpulan zakat dan baitul mal, kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat. Dan termasuk juga adalah pelaksanaan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sholat dan sejenisnya, zikir, tilawatul Quran, dan termasuk adalah iktikaf sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriktikaf di 10 hari di bulan Ramadan, dan iktikaf lain yang sifatnya sunnah di luar iktikaf, misalnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendiamkan istrinya dengan iktikaf. Itu pernah terjadi juga pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah ukhuwah dengan segala macam variannya. Saya terjemahkan ukhuwah kenapa? Ini untuk mewakili satu kata dari berbagai macam peristiwa yang terkait dengan masjid yang berhubungan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang perintah hijrah
dari Mekah ke Madinah, para sahabat hijrah karena tertekan di mana? Di Mekah. Ketika mereka hijrah, kan nggak jelas Pak, itu serba nggak jelas. Mau nanti kerjanya apa, tinggal di mana, makan apa. Kan kalau tugas kantor kan gampang Pak. Kalau tugas kantor kan nanti bisa gitu, beda. Kalau ini hijrah itu serba tidak pasti. Ya kalau mereka punya kerabat itu lebih menjamin lah, paling tidak lebih ringan. Tapi banyak juga di antara sahabat yang memang yang penting dia sampai ke Madinah, terserah persoalan nanti di sana ya kita selesaikan di sana, serba gambling. Karena sangat banyaknya orang hijrah, maka tidak lagi mencukupi untuk menampung orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin di rumah-rumah orang Ansar. Kalau sudah nggak mencukupi bagaimana? Akhirnya penampungan itu di masjid. Inilah fungsi ukhuwah. Bahkan ke mereka sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi pada waktu itu dari kalangan Muhajirin, mereka itu makan ya kalau Nabi SAW makan, kalau Nabi SAW tidak makan ya tidak makan. Karena mereka tidak jelas, serba sangat tidak jelas. Dan itulah masa-masa sulit umat Islam pada waktu itu. Di masa-masa awal, mereka orang-orang Ansor itu berbagi kepemilikan dengan orang Muhajirin. Kalau mereka misalnya punya 2 kebun, maka 1 kebun diserahkan kepada orang Muhajirin untuk mengelola dan mengambil hasilnya. Sampai pada salah satu peperangan mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa. Lalu Rasulullah SAW membagikan ghanimah itu untuk orang-orang Muhajirin, tapi dengan syarat mereka keluar tidak lagi tergantung atau mengembalikan hak-hak yang diberikan oleh orang-orang Ansor pada waktu itu. Dan jatah ghanimahnya orang Ansor tidak mengambil, tapi orang Muhajirin yang mengambil, tapi dengan syarat sebagaimana hal tersebut. Itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya bahwa sahabat itu ditampung di masjid. Ya tidur di sana, ya makan di sana, ya beraktivitas di sana. Itu fungsi ukhuwah. Di antara fungsi ukhuwah juga bahwa Nabi SAW itu juga menerima, kalau kayak bahasa kita seperti santri kalong. Jadi metode belajar orang-orang atau para sahabat pada waktu itu, mereka setiap kabilah itu biasanya mengutus 1, 2 orang, 3 orang dan seterusnya untuk ke Masjid Nabawi, datang ke Madinah, belajar kepada Nabi. Belajarnya yang 3 hari, 4 hari, habis itu balik lagi lalu nanti bergantian dengan orang yang ada di kampungnya. Nanti ketika kamu nyampaikan apa yang dipelajari dari Nabi SAW. Dan ini disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah itu pernah melihat sahabat itu karena dia cukup agak lama sampai kemudian galau, kangen keluarganya dan seterusnya. Oleh Nabi udah pulang aja, suruh pulang saja, kasihan dengan kondisi mereka yang sudah lama. Jadi belajarnya sahabat itu tidak seperti kita misalnya kayak pesantren dan seterusnya. Jadi 2 hari, 3 hari balik, 1 hari, 2 hari, 3 hari balik. Nanti bergantian dan seterusnya. Nah mereka selama berada di situ ditampung di mana? Ya di Masjid Nabawi. Artinya ini adalah fungsi ukhuwah dari masjid di Masjid Nabawi pada waktu itu, dan juga sebenarnya adalah masjid-masjid lain diperbolehkan, dan fungsi utama di antaranya adalah fungsi ukhuwah. Dan kalau kita lihat fadilah dari sholat berjamaah itu adalah fungsi ukhuwah juga. Karena kalau biasanya orang berjamaah lalu ada jamaah nggak kelihatan, ini udah 2 hari kok nggak kelihatan, kemana ya? Pasti kan bertanya-tanya, apakah dia sedang safar atau sedang sakit dan seterusnya. Dan itu di antara fungsi ukhuwah yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian juga masjid berfungsi untuk kemaslahatan umat muslim. Dan Nabi SAW juga menerima tamu sahabat yang masuk Islam
atau non muslim yang datang juga menerimanya di Masjid Nabawi. Tetapi kemudian ada kebijakan baru di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak diperbolehkan itu khusus untuk di Masjid Nabawi. Haramain itu tidak diperkenankan, tapi kalau yang yang Masjidil Haram itu sudah tidak diperbolehkan secara total untuk non muslim. Tapi bagaimana dengan hukum masjid-masjid yang lain? Tidak menjadi masalah kalau misalnya ada non muslim ingin bertemu, ingin ada satu persoalan atau ada musyawarah untuk kemaslahatan bersama dan itu dilakukan di masjid, itu tidak menjadi masalah. Dia kan nggak mandi besar. Kan mungkin ada pertanyaan begitu berikirnya. Dia kan bisa jadi junub. Nah, hukum-hukum itu berlaku bagi muslim. Jadi kalau kita misalnya orang junub nggak boleh masuk masjid, itu berlaku untuk muslim. Bagaimana kalau non muslim? Kan dia nggak pernah mandi junub. Nah, bagi non muslim memang diperbolehkan masuk dalam masjid, tentu hukumnya berbeda dengan orang muslim. Jadi muslim berbeda dengan non muslim. Ada beberapa fadilah ini yang menggambarkan hadis tentang masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Maka kalau orang datang ke masjid sebenarnya sedang menuju tempat di mana disukai oleh Allah. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat yang paling enggak disukai oleh Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Wah, saya kan kerjaan saya di pasar. Ya gitu. Mungkin pertanyaan gitu, Pak. Jadi konteks hadis ini tidak bicara tentang larangan ke pasar. Hadis ini menjelaskan realita. Realitanya apa? Kaidah diambil dari hadis ini. Tempat di mana banyak kebaikan itu tempat yang disukai oleh Allah. Tempat yang biasa di situ dilakukan keburukan, tempat yang tidak disukai oleh Allah. Bukan berarti kalau orang bekerja di pasar, dan para sahabat kan profesinya juga berdagang. Tapi enggak ada sahabat yang kemudian melarang orang masuk pasar. Kenapa dikatakan hadis ini kalau kita lihat penjelasan ulama? Kenapa? Karena di tempat itulah orang bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dan menipu. Jadi bersifat culas, kecurangan yang biasa terjadi di tempat itulah maka kemudian disebutkan tidak disukai. Maka kita bisa kiaskan kepada yang lain. Kalau tempat-tempat di mana di situ ada minum khamr, tempat eksploitasi aurat, tempat berzinaan, tentu tempat itu tidak disukai oleh Allah. Karena di situ ada banyak kemaksiatan. Tapi tempat yang kemudian di situ ada kebaikan untuk belajar ilmu, untuk tilawatul Quran, untuk menjaga ukhuwah dan seterusnya, maka tempat itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab ya yang perlu diperhatikan di dalam terkait dengan masalah masjid. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sangat populer bagi kita, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila kalian datang atau masuk ke dalam masjid, hendaklah tidak duduk kecuali ruku, atau maksudnya adalah salat 2 rakaat. Ini termasuk bagian dari adab kita di dalam masjid.
kalau kemudian kita hadis ini kemudian disebut dengan istilah tahiyatul masjid. Di hadis Nabi tidak disebutkan kata tahiyatul masjid. Cuman ulama yang menamakan ini sholat apa namanya, itu menamakan tahiyatul masjid. Tapi kalau orang menamakan apa lagi? Sholat 2 rakaat ketika ke masjid juga boleh-boleh saja. Hadisnya, apabila kalian masuk ke dalam masjid maka jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Lalu bagaimana kalau kemudian dia datang ke masjid sudah iqamah, ya langsung sholat fardu, berarti itu tidak berfungsi. Kalau misalnya dia datang ke masjid begitu misalnya bersama dengan qobliyah, ya langsung qobliyah. Qobliyah itu sudah mewakili 2 hadis ini. Jadi, tapi kalau misalnya tidak sedang ada waktu untuk sholat qobliyah, tidak ini dan seterusnya, maka disunahkan 2 rakaat. Mau niatnya bagaimana? Ya saya niat sholat 2 rakaat. Ini mirip dengan redaksi hadis yang lain. Ma min abdin yudhnibu dzamban, tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa, fayatawadda wa fayuhsin al-wudu, lalu kemudian dia berwudu, dan dengan sebaik-baik wudu, summa yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Redaksinya sama, Pak. Kemudian salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian summa yastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah, illa ghafarahullahu lah. Niscaya Allah mengampuni dosanya. Orang kemudian disebutkan atau ulama kemudian menyebutkan dengan istilah salat taubat. Sama juga dengan istilah salat tahiyatul masjid. Jadi intinya adalah disebabkan oleh satu sebab lalu kita salat 2 rakaat. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Kemudian ada beberapa hal atau perkara-perkara yang dianjurkan di dalam masjid. Di antaranya adalah menjaga kebersihan masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah melihat ini bekas apa itu namanya orang kalau dahak masjid di tembok bagian masjid, lalu Nabi SAW mengerik, membersihkan. Jadi aktivitas seseorang ketika dia membersihkan masjid dan setiap kebaikan yang dilakukan masjid itu baginya adalah sedekah. Jadi kalau kita misalnya ada sampah di masjid atau ada sesuatu yang tidak tepat di masjid, lalu kemudian kita merapikan, membersihkan masjid, maka itu termasuk adalah bagian dari sedekah. Ini ada cerita yang unik. Ada orang setiap Jumat dia itu membersihkan masjid, lalu setelah itu sholat 2 rakaat. Ini bukan mensyariatkan suatu. Jadi ada satu orang, ini satu contoh yang amal yang kadangkala bisa menjadi amal rahasia seseorang. Setiap hari Jumat dia membersihkan masjid, niatnya menyambut tamu-tamu Allah. Itu kan kelihatannya amal sederhana, Pak, kalau kita melihat orang ini. Ada juga gerakan bersihkan mukena ya. Jadi masjid-masjid di mana mukena yang kira-kira kotor dan seterusnya, gerakan dia membersihkan masjid. Ada juga gerakan membersihkan masjid. Jadi ada mengkoordinir gerakan membersihkan masjid, kayak relawan, dia setiap hari Jumat dia keliling di mana masjid bisa dia ikut terlibat membersihkan masjid. Dan itu termasuk bagian dari sedekah yang kadangkala orang itu melihatnya satu sederhana, tapi kalau itu dilakukan dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah, kita nggak tahu. Bisa jadi itu menjadi sebab, bisa jadi amal-amal yang lain nggak diterima dan itu yang diterima dan menjadi sebab orang masuk dalam surga. Karena itu bagian dari amal soleh. Lalu apa perkara-perkara yang mubah dilakukan di masjid? Ini yang sifatnya mubah.
tidur di masjid diperbolehkan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, di antara kaum muhajirin, dan di antaranya Ali bin Abi Thalib itu panggilannya Abu Turab. Abu Turab itu kalau di masa Nabi dulu kan masjidnya itu kayak pasir ya. Pasir, dia bukan kayak gini. Maka kalau orang tiduran di masjid, maka kemudian ada pasir melekat di pipinya, di bagian tubuhnya. Maka kemudian Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Abu Turab. Maka panggilan itu sangat dikenal dan disukai oleh Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Abu Turab. Selain beliau panggilan kunyahnya Abul Hasan, dipanggil dengan Abul Hasan. Artinya orang tiduran di masjid Nabi. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, para sahabat itu menunggu datangnya Rasulullah dari sholat maghrib sampai sholat isya, sampai terdengar suara dengkuran sahabat yang tidur di Masjid Nabawi menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibayangkan pada waktu itu dengan cahaya yang begitu. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib dan sholat isya atau sholat isya itu bisa jadi tidak mengenali antara satu yang lain. Maka disebutkan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Karena apa? Ketika isya dan subuh itu antara satu orang dengan orang yang lainnya tidak mengenali. Maka itulah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Tapi kalau sholat yang lain, bisa jadi orang munafik itu hadir dan berada pada saf yang terdepan. Tapi untuk sholat itu adalah sholat yang paling berat. Makanya sholat isya dan sholat maghrib itu adalah sholat yang pahalanya paling besar. Ada dua riwayat. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka baginya sholat setengah malam. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka baginya qiyamul lail sepanjang malam. Dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka baginya qiyam sepanjang malam. Maka di penghujung akhir Ramadan, Mbak, di penghujung akhir Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, upayakan kita bersama, mudah-mudahan PR kita bersama, antara isya dan subuhnya berjamaah di masjid. Paling tidak apa? Pada malam itu kita mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tentu nanti ya ditambah lagi dengan qiyamul lail yang lain. Tapi upayakan tidak ketinggalan isya berjamaah dan subuh berjamaah, terutama ini nanti di Ramadan di 10 hari terakhir. Kenapa? Ini juga kita bisa ambil dari hadis yang berhubungan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga diperbolehkan sebagaimana dalam hadis riwayat yang terkait dengan sahabat Hasan bin Thabit, bahwa beliau ini menyampaikan syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat yang lain juga tidak diperkenankan senandungkan syair di dalam masjid. Itu kalau sifatnya, jadi orang Arab dulu itu ada namanya pasar syair. Jadi orang di mana di situ kayak ini, kalau kayak kita itu kayak pentas ya. Orang saling menunjukkan syair-syairnya, dan itu nggak diperbolehkan di dalam masjid. Tapi kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu syair di dalam masjid dan tidak dalam konteks yang mengganggu aktivitas utama masjid, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sambut-sambutan sampai yang kemudian rame, itu tidak diperkenankan menurut pandangan ulama. Kemudian berikutnya diperbolehkan, jadi di masa Nabi dulu itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha melihat dua anak muda dari Habasyah bermain pedang-pedangan. Nah, kalau bahasa kita gitu. Itu tepat pas hari raya di masjid.
Jadi kalau mungkin di masjid itu dilakukan satu aktivitas yang ada manfaatnya dan tidak mengganggu aktivitas masjid, artinya pada waktu itu adalah pada hari bergembira, itu diperbolehkan. Tentu tidak mengganggu aktivitas utama masjid. Kemudian juga diperbolehkan ngobrol, bercanda selama tidak berlebihan. Dan ini berdasarkan satu riwayat, satu hadis, para sahabat itu bercerita tentang masa-masa jahiliyah, bercanda sampai tertawa, tapi selama tidak terbahak-bahak berlebihan. Di saat menunggu Nabi SAW, Nabi SAW itu biasanya kalau subuh itu baru keluar dari masjid ketika matahari telah terbit. Nah, para sahabat di saat Nabi semacam itu, saat Nabi selesai sholat subuh begitu, ya di antara sahabat itu ada yang berkumpul, mengobrol, lalu kemudian bercanda, tapi dengan kata-kata yang tidak berlebihan. Tidak sampai kemudian suaranya itu suara yang sangat tinggi begitu. Artinya ngobrol dan bercanda secara wajar itu diperbolehkan karena itu dilakukan juga oleh para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan juga, tentu ini ada kontekstual. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri Nabi itu ketika iktikaf membuat kayak tenda mini. Ketika iktikaf. Maka sekarang ada yang iktikaf tuh ada menyediakan tenda-tenda tertentu. Tapi itu bukan berarti harus begitu. Sebagaimana istri Nabi SAW juga melakukan hal itu. Dan pernah juga kalau kita lihat tentang iktikaf Nabi, ketika Nabi itu iktikaf selama 10 hari, istrinya itu mendatangi karena kangen ketemu dengan Nabi SAW, lalu ngobrol bicara dengan Nabi SAW. Ketika Nabi sedang ngobrol dengan istrinya, itu ada 2 orang sahabat lewat. Begitu dia akan melihat lewat begitu, dia melihat Nabi SAW sedang ngobrol dengan seorang wanita, bergegas mempercepat langkahnya. Lalu sama Nabi justru ditegur. Kenapa jalan cepat-cepat? Pelan-pelan saja. Ketahuilah bahwa ini adalah Sofiyah. Ini adalah Sofiyah. Dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami berprasangka buruk terhadapmu. Kemudian Nabi SAW bilang, pesankan bahwa sesungguhnya setan itu masuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Maksudnya apa? Nabi SAW itu ketika ngobrol dengan istrinya ini, lalu kemudian dikonfirmasi, mencegah orang jangan sampai berprasangka negatif Nabi sedang berduaan gitu misalnya. Tapi hadis ini bukan kemudian menjadi dalil, oh kalau berduaan di masjid boleh, bukan begitu, ini salah persepsikan. Artinya ngobrol dengan orang, misal dengan istri dalam hal tertentu di masjid itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau bukan istri orang ini juga nggak boleh berarti ya gitu kan. Nah, kemudian perkara-perkara yang tidak diperbolehkan itu bisa levelnya makruh, bisa juga levelnya sampai pada level haram. Perkara-perkara yang dilarang oleh agama, yang pertama di antara yang terlarang adalah membuat kuburan di dalam masjid. Di dalam masjid maksudnya di sini apa? Kalau saya tanya ini, masjid ini yang tempat sholat yang mana? Yang dipakai sholat kan? Nah, kalau di parkir untuk sholat enggak? Nah, jadi yang disepakati oleh para ulama itu dilarang misalnya kayak ini tempat sholat, lalu kemudian ada orang dimakamkan di tengah-tengah tempat sholat, bagian sholat. Bagaimana kalau kemudian di belakang atau di misalnya di sebelah kanan atau sebelah kiri dan seterusnya, itu khilaf di antara ulama, tapi sebaiknya itu dihindari. Bagaimana kenapa kuburan makam Nabi SAW itu di ini? Ada satu kaidah khusus pada Nabi SAW bahwa Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal. Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal, dan Rasulullah SAW itu meninggal di rumah, bukan di masjid, di rumah Aisyah. Itu di rumah, bukan di masjid. Tapi karena meninggalnya di rumah Aisyah, maka kemudian dimakamkan di situ. Ketika Rasulullah makam di situ, Aisyah tinggalnya juga di situ, Pak.
Jadi Aisyah setelah Rasul dimakamkan itu ya tinggalnya di situ. Nggak ada pembatas antara misalnya ini makam, ini di sini depannya misalnya tempat tidur ya di situ. Tapi kemudian ketika Abu Bakar dimakamkan ya begitu. Tapi kemudian ketika Umar dimakamkan baru kemudian dibuat penutup antara makam dengan tempat istirahat, tempat tinggal Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian terjadi perlebaran masjid, mau tidak mau itu masuk dalam wilayah. Tetapi hukum asalnya adalah termasuk yang tidak diperkenankan. Kemudian perkara yang tidak diperkenankan itu adalah meludah di dalam masjid, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa meludah di masjid itu termasuk khati'ah, dan menutupnya itu adalah kafarah, menjadi penghapus. Berarti ketika orang meludah di masjid dengan sengaja termasuk dosa. Penghapusnya bagaimana? Membersihkan itu. Jadi membersihkannya itulah sebagai kafarat atas apa yang dia lakukan. Wa kafaratuha al-busaqu fil masjid khati'ah. Buang ludah di masjid itu adalah kesalahan dan itu bisa dimaknai dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Sedangkan kafaratnya adalah menguburnya. Kok bisa menguburnya? Karena waktu itu pasir. Jadi kalau orang meludah ditutup dengan pasir. Tapi kalau zaman sekarang yang nggak mau ya harus dibersihkan dengan ya mungkin tisu atau mungkin dengan apa yang bisa membersihkan. Kemudian termasuk yang tidak diperkenankan. Ini bisa pada level makruh menurut pendapat sebagian besar ulama adalah mengumumkan barang hilang dan berdagang di dalam masjid. Maksudnya bagaimana? Jadi ada dua hadis. Kalau ada orang mengumumkan dia kehilangan di masjid, maka doakan nggak akan dikembalikan. Misalnya gitu. Mudah-mudahan Allah nggak mudah-mudahan barang itu nggak ketemu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang menawarkan dagangan di masjid, didoakan mudah-mudahan Allah nggak memberikan keuntungan atas perdaganganmu. Hadis ini kenapa bisa begitu? Kenapa itu dilarang? Karena mengganggu aktivitas utama masjid. Maka Nabi SAW menyebutkan karena masjid ketika terkait konteks ini, karena masjid dibangun bukan untuk itu. Untuk memahami hadis ini kita harus lihat konteks realita orang nawarkan dagangan di waktu Nabi. Jadi orang berdagang itu maksudnya dia di masjid ini 10.003 misalnya dalam masjid. Nah, kalau sekarang ini gimana? Yang biasanya pedagang sajadah apa ini kalau di Arab khams real gitu misalnya. Tapi itu di masjid. Yang kalau kita lihat Pak, orang dagang-dagang itu kadang-kadang nyebutkan nama-nama di Indonesia ya. Misalnya 100 real, tapi itu di masjid. Coba kalau bayangkan Pak, di sini ada salat jamaah, 100 real, ini orang sudah pada mau sholat jamaah, yang di belakang bilang 100 real atau misalnya 100.003 begitu. Nah, gambarannya begitulah yang kemudian mengganggu orang yang aktivitas masjid. Yang pola yang semacam itulah yang kemudian mengganggu aktivitas masjid. Dari mana ini dipahami? Karena Nabi mengatakan karena masjid dibangun bukan untuk itu. Begitu juga aktivitas yang sama ketika orang kehilangan mengumumkan hal itu. Tapi ini hukumnya bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu pada level haram, ada yang mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama mengatakan itu makruh. Tapi ini termasuk perkara yang tidak diperkenankan dilakukan di masjid. Kata kuncinya di mana? Mengganggu aktivitas utama masjid. Lalu bagaimana kalau sekarang kita kan belinya Shopee pakai online? Update barang dagangan transfer dan seterusnya.
sebenarnya sudah di luar konteks hadis itu. Tapi selayaknya bila memang tidak urgen, tidak melakukan hal itu di bab etika dan bab adab. Tapi kalau memang misalnya dia sambil istirahat dan seterusnya sudah nggak mengganggu aktivitas, jadi konteksnya karena masjid bukan dibangun untuk itu, ada aktivitas yang mengganggu aktivitas utama masjid. Lalu bagaimana kalau dia misalnya sekarang jualnya jualan online, nggak ada suara, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada mengganggu orang lain, yaitu sudah keluar dari konteks hadis itu, tetapi dalam bab adab ya sebaiknya tidak dilakukan hal itu. Tapi kalau ada yang melakukan bagaimana? Itu sudah keluar dari konteks yang disebutkan dalam hadis tersebut. Tapi ada sebagian ulama mengatakan mau online mau offline tidak diperkenankan dalam hal semacam itu. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan adalah mengangkat suara secara berlebihan. Suatu ketika Umar bin Khattab itu marah kepada dua orang itu, ditanya, kalian ini dari mana? Karena dua orang ini mengangkat suaranya keras-keras. Dari Taif, kata orang itu mengatakan, seandainya kalian ini gitu, kalian ini berasal dari sini, akan saya pukul kalian. Itu gara-gara dia, ya itu bisa bercanda dan ini, tapi suaranya itu mengganggu orang yang beraktivitas di masjid, apakah sholat sunnah atau kepentingan ibadah zikir dan seterusnya, yang mengangkat suaranya sampai mengganggu orang yang beraktivitas dalam masjid. Jadi Umar ibn Khattab itu sampai, kalau kalian ini bukan orang sini, dari Taif kan berarti dari jauh, orang sini berarti dia udah ngerti tentang etika sosial dan seterusnya. Maka kita penting juga ini kalau ada orang kira-kira melanggar, nggak langsung ini, jadi harus dilihat ini latar belakang orang tersebut supaya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Termasuk juga yang makruh adalah secara berlebihan dalam hal menghiasi masjid. Termasuk yang tidak diperkenankan juga oleh Nabi SAW, orang datang ke masjid dengan membawa aroma yang gak nyaman. Jadi barang siapa yang makan buah-buahan ini atau makanan ini, maka jangan mendekati mushola kami, jangan mendekati tempat salat kami. Durian gimana, Pak? Ya itu dikiaskan, misalnya kalau dulu ya makanan-makanan misalnya bawang yang mentah, bawang mentah dan seterusnya, yang ketika dia datang masih dengan aroma itu, ketika dia sholat maka bisa mengganggu orang yang di sampingnya. Atau orang habis olahraga, habis itu keringatnya yang ini, dengan kan kadang-kadang kain tertentu, kalau dengan keringat tertentu kan bisa aromanya enggak ini. Lalu kemudian sholat mengganggu orang yang di sampingnya. Maka ada satu orang dipuji oleh Nabi SAW. Suatu ketika ada sekelompok sahabat itu datang. Langsung mereka datang itu, dan Nabi biasanya menyambut tamu itu di Masjid Nabawi. Ini datang mereka karena kangen pengen ketemu Nabi, langsung mereka menghambur kepada Nabi. Padahal mereka dari jauh. Padahal mereka pakaian, kalau dulu kan perjalanan onta kan bisa debu, bisa keringat dan seterusnya. Tapi ada seorang sahabat, dia itu ontanya ditaruh dulu, dia bersih-bersih dulu, mandi dulu pada waktu itu, lalu kemudian baru menemui Nabi. Lalu oleh Nabi dipuji, sesungguhnya padamu ini ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu itu ini memaafkan, tidak gampang marah. Al-anah tidak terburu-buru. Nah, sahabat itu begitu. Jadi sebelum menemui Nabi SAW, sebelum masuk ke Masjid Nabawi, dia bersih-bersih dulu, baru kemudian dia menemui Nabi SAW. Kemudian juga yang termasuk makruh ditegur oleh Nabi SAW, membaca Al-Quran yang dapat mengganggu yang lain. Karena Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang dia membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi sehingga mengganggu yang lainnya. Dan ini pernah ditegur oleh Nabi SAW, yu'dzi ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian itu menyakiti
sebagian yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, dia tilawah yang keras kan sebenarnya mengganggu orang yang sholat. Padahal tilawah itu bisa dilakukan dengan suara yang pelan. Jadi tidak harus dengan suara keras atau suara yang terdengar oleh dirinya. Nah ini sebenarnya jamaah sekalian betapa Islam itu memperhatikan kemaslahatan bersama. Tidak boleh egois. Bahkan ibadah pun gak boleh egois. Sesuatu yang bisa kita lakukan itu perlu juga mempertimbangkan. Misalnya ketika orang tawaf tuh Pak, kan pengen mencium Hajar Aswad. Itu kan termasuk adab di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Dia mengejar sesuatu yang sunnah mencium Hajar Aswad, tapi dia dorong-dorong, bahkan menginjak kakinya, apalagi sikut kanan, sikut kiri ya gitu. Itu padahal kan kita itu seharusnya ini termasuk dosa kan kita menyakiti sesama muslim. Apalagi mohon maaf yang ibu-ibu karena nekat segala macamnya nerobos barisan laki-laki sehingga kadang-kadang mungkin jilbabnya terbuka dan ini khawatir, maka jangan sampai kita jangan sampai kita itu ingin mencium Hajar Aswad karena nafsu. Karena nafsu itu bagaimana? Jadi ini kan perkara sunnah tapi dengan cara melakukan sesuatu yang melanggar agama. Nah begitu juga yang tilawatul Quran dan semua yang lain Pak, semua aktivitas yang lain. Tilawatul Quran saja oleh Nabi disuruh dipelankan suaranya, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya tentu lebih harus diperhatikan kemaslahatan masjid itu tujuan utamanya adalah untuk ini. Nah, terkait dengan jual beli tadi memang para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya makruh, apakah hukumnya adalah haram. Tapi Nabi SAW melarang hal itu karena mengganggu aktivitas di masjid. Mungkin ini jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa etika di masjid. Kalau mungkin ada satu yang ingin ditanyakan atau satu yang ingin ini saya tanya Ustaz. Kalau misalnya pada waktu kita mau masuk masjid azan sudah berkumandang, apakah kita menjawab azan dulu, apakah kita sholat tahiyatul masjid? Iya. Atau tambung langsung? Ya silakan. Singkat aja katanya ya, singkat aja. Singkat. Jadi ya singkat aja pertanyaannya. Tadi masjid itu ada macam-macam namanya, bro. Tapi belum disebut Masjidil Haram. Iya. Atau yang mana yang bisa disebut Masjidil Haram itu? Apakah masjid kita ini bisa enggak Masjidil Ursul Khotimah Haram? Itu satu. Yang kedua tadi berzakat tuh di masjid. Nah ini apakah itu wajib atau apa Ustaz? Karena begini, bisa nggak kita berzakat itu diniatkan sekali saja? Pokoknya segala sesuatu yang beragam, katakanlah uang yang saya berikan kepada orang yang boleh saya zakati, saya kasih infak, kasih sedekah, maka itulah tanpa disebut-sebut lagi, pokoknya kan ada orang yang tidak boleh diberi zakat, contohnya saudara kita kan tidak boleh diberi zakat, kan pemberian. Kalau orang di luar yang boleh diberi zakat atau pemberian atau apa, udah sekali niat saja bisa nggak Ustaz? Ini penting sekali sih. Saya kalau ditulis-tulis itu agak susah juga tuh. Iya iya. Lalu ya ini mengenai masjid. Ini ya mengenai masjid juga. Apakah boleh menyanyi di masjid? Iya. Karena ini begini, saya waktu kecil-kecil dulu itu belajar duduk di masjid, ada orang nyanyi, tapi nyanyinya bahasa Arab, saya nggak ngerti juga saya. Ini Magadir, Magadir itu lagu itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, itu dikritik keras oleh seorang ustadz yang lain gitu. Iya. Dan di TV memang pernah ini diperhatikan nih, ada ceramah di masjid saya lihat, tapi ada nyanyi, tapi nyanyi itu di luar masjid.
tapi dekat masjid. Nah, itu. Iya. Ya. Sudah tadi baca Quran yang dikeraskan sudah tadi ya. Nah, boleh enggak mengadakan pengumuman yang meninggal khususnya di masjid? Iya. Nah, ini. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, ini luar biasa ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau berkumandang azan, lalu kita sholat tahiyatul masjid ataukah kita menjawab azan? Jadi kalau perkara itu bisa digabungkan. Kalau nggak bisa, maka diprioritaskan salah satu. Itu kaidah, Pak. Digabungkan itu bukan berarti sholat sambil jawab adzan, bukan. Jadi ini kaidah gini, kalau dua kebaikan itu bisa kita gabungkan, maka kita gabungkan. Gabungkan itu bagaimana? Melakukan kedua-duanya. Tapi kalau nggak bisa karena hal tertentu, maka kita memilih mana yang harus diprioritaskan. Konsepnya begini, kalau kita datang ke masjid lalu sedang berkumandang azan, maka kita berdiri dulu karena waktunya muasa ya, waktunya luas. Maka kita berdiri menjawab azan dulu karena waktunya muasa, waktunya luas, sehingga setelah azan kita bisa sholat sunnah. Kalau kita langsung sholat sunnah berarti sebenarnya sudah mengcover sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya kasus sholat Jumat ya, sholat Jumat itu azan Jumat, setelah itu khutbah. Maka di sini antara sunnah dengan wajib mana yang prioritaskan? Mendengarkan khutbah Jumat itu adalah wajib. Sedangkan sholat sunnah adalah menjawab azan adalah sunnah. Maka kita prioritaskan ketika azan datang ke masjid. Nanti kalau saya nunggu azan selesai berarti kan khatib sedang berkhutbah. Maka kita tidak menjawab azan, artinya kita sholat sunnah. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendengarkan khutbah. Maka itu tidak menunggu azan selesai. Tapi ada satu kasus yang berbeda. Suatu ketika di waktu Nabi sedang khutbah, ada seorang sahabat datang langsung duduk. Dipanggil oleh Nabi, apakah kamu sudah sholat? Belum. Langsung kemudian sholli rakaat ini. Kemudian diperintah oleh Nabi untuk sholat 2 rakaat. Itu kasusnya adalah sholat tahiyatul masjid menurut pandangan sebagian besar ulama. Jadi bolehkah bicara antara khotib dengan jamaah? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau antar. Bolehkah ketika khutbah ada jamaah nggak paham, khawatir, saya mau tanya, gitu. Para ulama mengatakan boleh. Cuman kalau ada nanti di khusul khotimah kaget kayaknya. Gitu langsung bertanya. Diperbolehkan? Boleh kalau berbicaraan antara. Tapi ini juga dijadikan dasar di dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ini saya cuma agak sedikit wawasan. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 qaul, 2 pendapat. Pendapat lama, pendapat baru. Dalam pendapat lama, ngomong antara jamaah dengan jamaah itu hukumnya haram. Tapi kalau ngomong di dalam mazhab qaul yang baru itu hukumnya makruh. Karena ada hadis Rasulullah ngobrol dengan ini. Sama orang Badui, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba orang Badui datang, ya Rasulullah, ini halakatil amwal, celaka ya Rasulullah, kekeringan di mana-mana, ternak nggak bisa makan dan seterusnya. Ini Rasulullah sedang khutbah ngomong begitu. Lalu seketika itu Rasulullah SAW langsung angkat tangannya, berdoa, tidaklah tangan ini diturunkan, hujan langsung turun. Maka istisqa itu, makna istisqa itu ada istisqa salat, ada istisqa doa. Itu adalah pekan ke depannya orang itu tadi datang nih, ya Rasulullah celaka, ya Rasulullah banjir di mana-mana. Jadi pekan yang sebelumnya minta hujan, pekan berikutnya datang minta berhenti hujan. Itu terjadi di masa Nabi SAW dan itu terjadi pada waktu khutbah Jumat. Nah, kalau itu terjadi sebelum khatib masuk, khatib sedang khutbah, ya tetap sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau azan dan menjawab azan dan tahiyatul masjid, segera tahiyatul masjid supaya nanti bisa khutbah mendengarkan secara sempurna. Kemudian berikutnya,
Yang pertama tadi nama-nama ya. Yang disebutkan Masjidil Haram itu memiliki ketentuan yang berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Kalau non-muslim tidak diperkenankan untuk masuk wilayah itu. Sebagaimana larangan Nabi SAW ketika setelah orang-orang musyrik tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah haram. Kan ada muslim, ada non-muslim yang tidak diperbolehkan. Ini tentu setelah Fathu Mekah ya, berlakuannya setelah Fathu Mekah diberikan masa tenggang, lalu kemudian tidak diperkenankan bagi non-muslim. Itu khusus untuk Masjidil Haram. Tapi kalau untuk masjid-masjid yang lain itu tidak, tentu ketetapannya berbeda. Jadi Masjidil Haram itu yang di Mekah, begitu. Yang ketentuannya berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Kan fadilahnya juga berbeda. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salatun fi masjidi hadza afdal min afri salatin fi ghairiha. Salat di masjidku itu lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lainnya illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram lebih baik daripada Masjid Nabawi. Itu jadi kalau yang terkait Masjidil Haram begitu, berbeda. Masjidil Haram itu menjadi kiblat, maksudnya Ka'bah, di situ ada Ka'bah maka menjadi kiblat. Kemudian Masjidil Haram adalah masjid pertama di dunia. Masjid pertama di dunia. Masjid Nabawi itu setelah Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru kemudian Masjid Nabawi. Kemudian tadi yang kedua, udah clear yang pertama. Zakat ya? Mengenai zakat itu tadi dikatakan di masjid. Oh iya. Gitu kan. Jadi pertanyaan saya, kita berniat saja dalam ini segala orang yang boleh saya zakati, ada pemberian ke dia, sudah dianggap zakat gitu. Iya. Sudah terhitung dalam perhitungan zakat ini. Oke. Gitu. Jadi konteksnya yang saya sebutkan tadi bahwa para sahabat itu menerima zakat di Masjid Nabawi itu bukan dalam konteks zakat harus dibayarkan di masjid, bukan juga dalam konteks membayarnya harus melalui masjid, begitu bukan. Tetapi pada masa Nabi SAW bahwa masjid itu menjadi sentral aktivitas kegiatan untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk sholat 5 waktu saja, tapi bukan untuk aktivitas pribadi-pribadi yang mengganggu aktivitas lain, tapi artinya untuk kemaslahatan bersama. Dan di antara Baitul Mal, karena nggak ada tempat menampung tempat lain, tempat juga di Masjid Nabawi. Maka secara fikihnya, apakah pembayaran zakat itu harus di masjid dengan sekarang manajemen misalnya ada lembaga-lembaga zakat, ada kantornya, ada rekening dan seterusnya, maka tidak harus. Tapi bolehkah masjid mengelola dana itu? Ya tentu boleh. Tapi apakah bolehkah orang bersedekah langsung niatnya zakat include, pokoknya saya bayar ini zakat dan seterusnya. Jadi kalau penerima zakat itu sudah pasti boleh menerima sedekah. Penerima zakat sudah pasti boleh menerima sedekah, tapi penerima sedekah belum tentu boleh menerima zakat. Itu sebenarnya persoalannya di situ. Kalau orang penerima zakat, misalnya ada orang fakir miskin atau hak-hak penerima zakat yang lain, dia mendapatkan sedekah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ini zakat diberikan kepada non-muslim, boleh nggak? Sedekah kan boleh diberikan kepada non-muslim. Punya tetangga non-muslim sedang kesulitan, kita kasih uang untuk bantu kegiatan dia, boleh. Bantu kebutuhan dia, boleh. Termasuk kebaikan. Tapi zakat bolehkah? Tidak diperkenankan dari dana zakat untuk non-muslim. Karena zakat itu sifatnya dari muslim untuk muslim. Kecuali dalam kasus tertentu, misalnya definisi mu'allaf. Memang mu'allaf itu ada khilaf di antara ulama, apakah ini maksud mu'allaf yang boleh menerima zakat itu non-muslim yang membutuhkan penguatan untuk masuk Islam, ataukah muslim yang baru masuk Islam? Dua-duanya diperbolehkan. Misalnya mohon maaf, yang boleh untuk non-muslim ya, misalnya kita minoritas muslim di suatu negara,
kita ini, eksistensi kita ini dicurigai, dipermasalahkan, maka ada dana zakat. Bagaimana nih kita buat kegiatan atau satu hal yang bisa menjadikan eksistensi kita itu nggak dicurigai. Ini yang biasanya dipakai di misalnya kayak di Amerika atau di wilayah-wilayah yang bisa jadi Muslim dicurigai sebagai teroris dan seterusnya, maka bolehkah dana zakat untuk apa istilahnya, hal-hal supaya tidak terjadi hal yang semacam itu diperbolehkan. Tapi dana zakat itu ya yang berhak menerima khusus. Kemudian yang ketiga, menyanyi. Bolehkah menyanyi di masjid? Nyanyi itu sama dengan nasyid. Yang nggak pakai musik ya. Kalau pakai nyanyi, pakai musik, pakai drum di masjid, ya nggak boleh. Karena masjid dibangun bukan untuk itu. Tapi nyanyi kalau berlebihan ya, nyanyi berlebihan itu bagaimana? Ya nyanyi misalnya ya bersyair nggak mengganggu orang lain, apa tidak sedang ada sholat dan seterusnya. Ini orang sedang sholat, sedang tilawatul Quran, sedang iktikaf, dia langsung pegang mic, kemudian nyanyi sakit gigi ya gitu misalnya. Ini saya perhatikan yang usianya itu kan mesti ingat nih, yang sakit gigi itu kan siapa itu? Gitu. Nah, kira-kira kan juga mengganggu aktivitas. Nah, itu nggak layak dan nggak diperkenankan kalau kemudian semacam itu. Tapi kalau syair misalnya satu orang yang nggak mengganggu aktivitas orang lain, misalnya angka suaranya nggak ini, ya itu nggak menjadi persoalan. Tapi kalau sholawatan dengan musik, saya rasa nggak selayaknya ya. Misalnya di masjid ya, di masjid sholawatan kemudian pakai apa dan seterusnya, ya tidak selayaknya. Masjid bukan dibangun untuk hal itu, apalagi di situ ada orang tilawatul Quran, ada orang itikaf. Lalu bagaimana orang di luar, lalu masjid sedang aktivitas? Jangankan orang sholat, tetangga yang nggak apa-apa, misalnya gini, tetangga satu pengen yang hiburan, suaranya mengganggu tetangganya, maka penting kalau kita itu membuat event atau ada satu yang suaranya keluar, paling tidak kita minta apa ya, kerelaan tetangga kita, karena bisa jadi tetangga kita ada keperluan. Saya ini ngalami Pak, maka pengaturan suara itu penting. Saya itu sedang ngajar, misalnya gini, Zoom gitu ya, tapi masjidnya sholawatan, itu masuk ke Zoom. Kan ini juga Pak, waktu itu loh, waktu COVID, kan ada kajian online tuh, misalnya habis subuh online atau ini, saya ngisi kajian online, karena kan, tapi masjid itu sholawatan, masuk ke Zoom. Kan ini mempengaruhi ini juga gitu loh maksudnya. Jadi perlu memang etika publik itu memang perlu menjadi perhatian kita bersama, mana yang mengganggu dan mana yang tidak mengganggu, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.